Tapi pertanyaannya, apakah tetap akan advantage posisi Kylian Mbappe yang sudah offside? Nah, itu sebetulnya debatable-nya. Posisi yang sudah offside apakah jadi advantage ketika ada sentuhan, ada tindakan yang sangat sangat natural dari seorang pemain belakang. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas tentang final UEFA Nation League. Partai yang menarik antara Prancis lawan Spanyol dimenangkan oleh Prancis 2-1. Dan menurut saya sih di edisi UEFA Nation League kali ini 2021, 4 besar semifinal sangat menarik lah. Menarik untuk ditonton. 4 tim elit dunia saat ini juga. Ada Prancis lawan Belgia di semifinal, ada Spanyol lawan Italia. Italia juara Euro 2020 dan Spanyol bisa lolos ke final setelah mengalahkan Italia. Sementara Prancis juga sempat tertinggal 0-2 dari Belgia sebelum comeback lalu menang 3-2. Dan begitu juga di final, Prancis ketinggalan 0-1 tapi kemudian comeback membalikan situasi jadi 2-1. Luar biasa, penampilan 4 tim ini menarik menurut saya dan Prancis menunjukkan kualitasnya setelah di Euro 2020 kemarin agak flop kalah di babak 16 besar oleh Swiss lewat adu penalti. Nah, yang mau saya ceritakan mungkin yang pertama Prancis. Prancis adalah negara sepak bola yang saya pikir sudah koleksi trofi, koleksi major trofinya, koleksi piala-piala utamanya di sepak bola sudah lengkap. Kita mulai misalnya dengan Piala Dunia, dia sudah juara 98 2018, di Piala Eropa itu 84 Platini dan 2000 Zidane, lalu di Confederation 2001-2003 Piala Konfederasi, Olimpiade juga sudah juara tahun 84 dan kali ini UEFA Nation League 2021. Jadi walaupun ini reputasinya, bobotnya, kadarnya tentu tidak setara, tidak selevel dengan Euro 2020 maupun juga Piala Dunia misalnya atau Piala Konfederasi, tetapi UEFA Nation League saya pikir juga patut diperhitungkan lah. Karena ini tim-tim asal Eropa, kelas atas, papan atas dunia ya, mayoritas tim-tim Eropa ini. Dan juga yang menjadi catatan dari pertandingan ini adalah menurut saya gol yang diciptakan oleh Mbappe. Gol kedua Mbappe, tapi sebelumnya gol pertama yang menyamakan kedudukan dari Karim Benzema memang keren. Ya, membuka diri keluar, dapat bola, inside cut, dia taruh bola, lalu flashing bola curly-nya sangat bagus. Masih bisa ditepis sedikit oleh Unai Simon, tapi bola memang meluncur deras dan gak bisa ditahan ke pojok kiri atas gawang atau ke tiang jauh gawang dari Spanyol yang membuat kedudukan 1-1 setelah sebelumnya Mikel Oyarzabal membuat Spanyol unggul lebih dahulu 1-0. Lalu kemudian sebetulnya yang menjadi kontroversi adalah gol yang kedua dari Kylian Mbappe. Dari tayang ulang terlihat bahwa Kylian Mbappe dalam posisi offside, tapi kemudian ketika diprotes oleh para pemain Spanyol termasuk Eric Garcia dan Sergio Busquets, Anthony Taylor, wasit asal Inggris mengatakan bahwa ada sentuhan dari kaki atau dari sepatu Eric Garcia. Itu yang membuat kemudian wasit Antonio Taylor memilih play on lagi karena dianggap deflected. Sebetulnya ini kontroversi, ini memicu perdebatan, ini memicu diskusi, ini memicu kontroversi yang menurut saya keputusannya masih bisa debatable. Karena posisinya kan Eric Garcia menghadapi bola, Kylian Mbappe di belakang, posisinya sudah offside, lalu ada true pass dari Theo Hernandez. Saat di true pass, tentu sebagai nature-nya seorang pemain belakang, dia harus berusaha intercept. Interceptnya memang tidak sempurna, tidak menyentuh secara utuh, secara maksimal dari bola, lalu kemudian bisa dimanfaatkan oleh Mbappe. Jadi ini persoalannya adalah di luar penjelasan Anthony Taylor bahwa ada sentuhan sedikit dari sepatunya Eric Garcia. Secara regulation juga masih bisa dipertanyakan apakah menjadi advantage posisi dari Kylian Mbappe. Jadi ketika di true pass, posisinya sudah offside,
Eric Garcia menurut saya defender nature, dia akan berusaha mengantisipasi bola, mengintercept, tapi kemudian ada sentuhan sedikit yang dianggap oleh wasit Anthony Taylor, tapi pertanyaannya apakah tetap akan advantage posisi Kylian Mbappe yang sudah offside. Nah, itu sebetulnya debatable-nya. Posisi yang sudah offside apakah jadi advantage ketika ada sentuhan, ada tindakan yang sangat nature, sangat natural dari seorang pemain belakang dalam hal mengintercept, dan menurut saya sentuhannya tidak sentuhan yang sangat kuat, bukan sentuhan yang major, bukan halauan, tapi memang hanya bola bersentuhan lah dengan kaki dari Eric Garcia. Itulah yang menurut saya sih jadi debatable-nya, yang kemudian kalau di pihak Spanyol, publik sepak bola Spanyol, La Roja menganggap patah hati. Jadi mereka hatinya patah hati karena gol dari Kylian Mbappe. Tapi menurut saya di luar patah hati itu Spanyol pantas percaya diri. Spanyol pantas melihat sisi baik karena ada banyak hal baik dari tim yang dibangun oleh Luis Enrique. Ada banyak pemain muda yang sudah bisa memperlihatkan bahwa mereka mampu bersaing, mereka mampu merepotkan, mereka mampu melawan tim-tim yang punya materi pemain lebih senior, lebih punya reputasi, lebih punya kaliber. Prancis jelas lebih senior, lebih punya kelas, lebih kebintangannya dibandingkan pemain-pemain Spanyol. Benzema, Mbappe, Griezmann, Pogba, di belakang juga ada Varane, ada Kimpembe, ada Hugo Lloris, tetapi Spanyol menunjukkan bahwa Oyarzabal berani melawan, Ferran Torres berani melawan, dan yang lebih hebat yang seperti kemarin di konten kemarin saya bahas adalah anak-anak remaja yang sudah mulai bisa main di level senior. Ada Gavi, ada Yeremy Pino, dan juga ada Bryan Gil. Belum lagi pemain-pemain lain yang menurut saya rataannya masih di bawah 24 tahun ke bawah, 23 tahun ke bawah. Eric Garcia juga masih sangat muda, 21 tahun. Jadi saya pikir Spanyol masih boleh membusungkan dada, masih boleh tegak kepala karena hanya kalah tipis oleh Prancis dan juga membalas kekalahan di Euro 2020 dengan mengalahkan atau menyisihkan Italia di semifinal Euro 2020. Plus Sergio Busquets terpilih sebagai pemain terbaik atau man of the match dari UEFA Nation League ini. Itulah catatan saya tentang final UEFA Nation League, Prancis melawan Spanyol. Prancis menjadi tim yang paling komplit, sudah meraih semua gelar turnamen sepak bola utama di muka bumi ini. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.